Dah. Siap, Bang. Sebelum belajar, mari kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Selamat pagi. Jadi dalam hal ini kita sesuai dengan pembelajaran kita yang terdahulu, kita tentu ingin mengetahui dulu jumlah siswa kita, siapa kawan-kawan kalian yang belum hadir ya. Dari jumlah 28 siswa ini, siapa yang tidak hadir nih? 2 orang ya. Ariansah dengan Charles. Mana dia? Sakit ya. Jadi ini nanti kita kita lihatlah sama-sama kalau dia sakit ya. Tentu kita harus tahu dalam kehidupan sosial ini kita tidak bisa sendiri. Kita harus saling melihat, saling jenguk-menjenguk, membesuk kawan yang sakit ya. Jadi pelajaran kita yang terdahulu tentang produk daripada Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang pelajaran kita mengenai pengelolaan kekuasaan pusat dan daerah. Tentu dalam hal ini kita mengambil teori dari pemikir politik dari negara Prancis, yakni Montesquieu. Dalam hal ini dia menyampaikan bahwasanya kekuasaan negara dibagi. Dalam pembagiannya secara pemisahan kekuasaan menjadi 3. Ada kekuasaan eksekutif, ada kekuasaan legislatif, dan ada kekuasaan yudikatif. Dalam hal ini tentu masing-masingnya ada memiliki tugas dalam pembelajaran kita ini. Jadi tentu harapan kita dalam hal ini supaya ada terjadi responsif dari pembelajaran kita antara siswa dengan guru, maka tentu harapannya ini kita mengetahui dari pembelajaran kita ini dari pembagian kekuasaan. Kalau di Amerika terjadi pembagian kekuasaan, ya bisa saja pembagian kekuasaan itu kalau di Amerika bisa yang eksekutif itu mengambil peran daripada fungsi legislatif, fungsi eksekutif dan fungsi yudikatif. Namun di dalam hal ini di Indonesia dia dipakai dengan sistem pemisahan kekuasaan. Jadi dalam hal ini tentu Bapak ingin mengetahui saja dari tanggapan kalian. Siapa yang ingin memberikan tanggapan dalam kesempatan ini untuk bisa mengetahui pembelajaran kita? Saya Tiara, Pak. Saya bertanya apa saja tugas-tugas dari lembaga-lembaga tersebut, Pak? Ya, dari Tiara ingin mengetahui tugas-tugas dari pada lembaga-lembaga negara tersebut. Jadi kalau ada kawan-kawannya yang ingin membantu tugas dari masing-masing kekuasaan negara kita, kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif. Dari eksekutif, siapa yang bisa membantu? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Rizky Adrian. Tugas lembaga eksekutif bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, melaksanakan undang-undang dan mempertahankan keamanan serta tata tertib. Ya, dalam penyampaian daripada Rizky tadi dikatakan bahwasanya tugas dari eksekutif ya sebagai penyelenggara daripada eksekutif, yakni presiden yang melaksanakan perundang-undangan. Kemudian dari legislatif ya
Saya Winda ingin membantu pertanyaan dari Tiara. Tugas legislatif adalah memeriksa hasil keuangan negara dari pihak BPK, mengajukan rancangan undang-undang yang memiliki kaitan dengan otonomi daerah. Ya, legislatif dalam hal ini pelajaran kita, legislatif ini adalah tugas daripada DPR ya, sehingga dia memiliki tugas ada 3 ya. Legislasi membuat undang-undang, kemudian budgeting membuat anggaran, yang ketiga controlling, memberikan pengawasan. Kemudian tugas yang lain adalah yudikatif. Ya, persilakan kepada ada yang ingin bantu ya. Perkenalkan, saya Clara akan menjelaskan tugas dari lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya mengawasi penerapan Undang-Undang Dasar atau UUD dan hukum yang berlaku. Lembaga yudikatif ini terdiri dari atas Mahkamah Agung atau MA, Mahkamah Konstitusi atau MK, dan Komisi Yudisial atau KY. Ya, terima kasih kepada Clara dan yang lainnya tadi telah menyampaikan tentang tugas-tugas dari pemisah kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif. Tentu dalam hal ini kita harus mengetahui jumlah dari masing-masingnya, ya kan? Terutama sekali tugas dari legislatif dari DPR. Ya, siapa yang bisa bantu nih? Apa namanya jumlah daripada legislatif? Ya. Jumlah nama saya Ridho Dermawan. Saya ingin menjawab dari pertanyaan daripada saudara tadi. Jumlah anggota MPR yaitu berjumlah 711 yang beranggotakan 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD. Udah, Pak? Ya. Anggota legislatif yang mana dalam hal ini kita perhatikan diberikan tugas kepada MPR. MPR itu sendiri terdiri pada DPD dan DPR sudah dikatakan jumlahnya 575. Kemudian jumlah DPD adalah 136. Jadi jumlahnya ditambahkan sehingga menjadi 711 anggota MPR ya. Tugasnya dalam pelaksanaan kegiatan tentu sekarang ini sudah berkurang tugas MPR. Di mana tugas MPR itu dulunya dia memilih presiden. Sekarang tidak lagi, hanya menetapkan hasil daripada pemilihan umum secara langsung, menetapkan dan melantik daripada presiden dan wakil presiden. Dan apabila nanti presiden tidak bisa melaksanakan tugasnya, maka dari hasil DPR mengatakan bahwasanya dari kesepakatan secara bersama, maka MPR dapat mengganti daripada presiden. Kemudian kita melihat kekuasaan kita tadi ada kekuasaan di pusat dan kekuasaan di daerah. Yang di daerah pelaksanaan kegiatan itu kalau di provinsi gubernur. Apa tugas gubernur? Coba bisa bentuk. Ya, silakan. Nama saya Haji. Saya menjawab pertanyaan Pak Rizkwil. Sebagai gubernur memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, memelihara ketertiban dan ketertiban masyarakat. Ya, terima kasih. Dalam hal ini tentu kita sudah berada di kekuasaan di daerah. Pelaksanaan kegiatan di daerah kalau di provinsi adalah gubernur, dan kalau di daerah kabupaten kota adalah bupati atau wali kota ya. Betul Rizky. Kemudian dalam kesempatan ini tentu kita tahu juga tugas dari bupati apa? Saya bisa bentuk ya. Perkenalkan, nama saya Khairul. Tugas bupati atau kewajibannya biasanya 1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan rakyat. 3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. 4. Melaksanakan kehidupan demokrasi. 5. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
Dan 6. Menjaga etika dan norma dalam menyelenggara pemerintah daerah. Ya, terima kasih. Jadi dari kegiatan kekuasaan di pusat dan di daerah kita sudah dapat mengetahui ya kan, baik itu jumlahnya dari masing-masing dari kekuasaan yang di pusat dan di daerah. Dalam kegiatan-kegiatannya sudah dapat juga kita ketahui. Tentu keseluruhannya akan dipilih nih secara langsung pada tahun 2024. Kita ingin mengetahui tahun 2024 kita akan melakukan pemilihan umum serentak. Jumlah partai politik pada tahun 2024 kita dapat kita ketahui yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU di pusat untuk pemilihan tahun 2024. Kita tahu bahwasanya sudah dapat kita rasakan dan dapat kita lihat di pemerintahan. Siapa yang dapat membantu ini? Berapa jumlahnya sekarang ini untuk pemilihan tahun 2024 pemilihan serentak? Siapa? Ya? Enggak, sama, betul. Menurut pemilu 2024 nanti, KPU mensahkan 24 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh. Ya. Pada pemilu serentak tahun 2024 telah dijawab oleh Gufron bahwasanya jumlah partai nasional berjumlah 24. Kemudian untuk daerah Aceh berjumlah 6. Jadi jumlahnya keseluruhannya 30. Jadi semuanya kegiatan rutinitas kegiatan kita secara demokrasi nanti dilakukan pada pemilihan umum secara serentak. Baik itu memilih DPR secara langsung, memilih Presiden secara langsung, memilih DPD secara langsung, memilih DPRD provinsi secara langsung, dan memilih gubernur dan bupati secara langsung. Semuanya secara demokrasi, maka biaya pemilihan umum itu, biaya untuk memilih seorang pemilu sangat besar sekali. Inilah pelajaran kita pada saat sekarang ini, kekuasaan di pusat dan di daerah. Dalam ini tentu Bapak ingin mengetahui, mengevaluasi sejauh mana Bapak ingin tahu penerimaan dari para kalian. Kita akan memberikan soal 3 saja ya. Ya, kalian catat ya. Nanti setelah itu dijawab ya di kertas lembar ya, dikirim ke dikasih sama Bapak ya. Pertama pertanyaan soalnya apa pengertian daripada kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang kedua, sudah yang pertama? Ya. Yang kedua, pengertian daripada kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang kedua, apa tugas daripada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif? Yang ketiga, apa nama lembaga-lembaga negara dan daerah dari eksekutif, yudikatif, dan legislatif? Itu soal kita untuk evaluasi 3 saja cukup ya. Kita mempelajari dari kekuasaan lembaga negara kita di pusat dan di daerah ya. Ini nanti kita periksa dan kita ketahui hasilnya. Untuk itu pada saat sekarang ini, karena pada jam berikutnya tentu ada guru yang akan masuk, kita akan mempelajari minggu depan yang juga berkaitan dengan ini, apa-apa saja yang harus kita pahami mengenai hubungan pusat dan daerah. Karena bukan hanya tugas pusat
sekarang ini secara sistem di negara kita sentralistik, namun kita sekarang ini adalah desentralisasi. Ada tugas daripada otonomi daerah. Jadi itu pelajaran kita minggu depan. Itu saja mungkin. Mari kita tutup pelajaran ini dengan bacakan doa seperti biasa. Siap, gerak. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Ya, lanjut belajar ya. Ya. Nanti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya.